Saya mengundang pembicara untuk presentasi berikutnya dengan judul Diagnostic Stewardship untuk Deteksi Etiologi Infeksi dalam Praktik Klinis yang akan dipresentasikan oleh Dr. Mulia Rahma Karyanti, spesialis anak konsultan, Master of Science PhD. Boleh CV boleh ditampilkan? Baik, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Divisi Infeksi dan Pediatri Tropik, Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSM FKUI, lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, spesialis anak juga di Fakultas Kedokteran yang sama, dan menjalani training Tropical Infectious Disease on Public Health dari WHO CRO. Master of Science in Clinical Epidemiology dari Utrecht Medical Center, konsultan infeksi dan pediatrik tropis, dan PhD juga dari Utrecht Medical Center, dan doktor dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ada sangat banyak sekali pengalaman organisasi, mungkin saya tidak akan sampaikan atau bacakan satu persatu. Saya persilakan kepada Dr. Mulia Rahma Karyanti, PhD, untuk mempresentasikan topik Diagnostic Stewardship untuk deteksi etiologi infeksi dalam praktik klinis. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya Prof. Dewi untuk hari ini. Saya hari ini akan menyampaikan topik mengenai diagnostic stewardship untuk menentukan etiologi infeksi di praktek klinis. Ini adalah topik yang akan saya bahas. Mungkin bisa belum tampil ya. Jadi ini ada topik judul yang akan disampaikan mengenai diagnostic stewardship untuk deteksi infeksi dalam praktek klinik ya, terutama dalam critical care. Nah, ini adalah outline yang akan saya bahas pada sesi ini, dan secara epidemiologi demam akut di Indonesia itu ada beberapa etiologi. Kalau yang paling sering ternyata ditemukan adalah dengue ya, dan diikuti Salmonella species dan Rickettsia. Ini data dari terakhir tahun 2020. Kemudian ada penelitian kohort prospektif multisenter di Asia Tenggara, itu memang kejadian demam akut pada 1.500 anak antara 2 sampai 14 tahun, penyebab tersering ditemukan ternyata chikungunya, salmonella typhi, dan infeksi dengue yang terendah ya. Tangan pun tergantung dari setiap negara masing-masing ya, dan musim juga. Dan dalam sehari-hari kita sering mendapati anak dengan keluhan demam, dan tentunya sebagai dokter anak kita mesti mencari berdasarkan anamnesis, penelitian fisik yang tepat, dan memilih pemeriksaan penunjang yang tepat sehingga kita bisa dapat menentukan etiologinya apakah virus, bakteri, atau parasit ya. Nah, ini beberapa etiologi yang sering kita temukan, dan tentunya kalau memang etiologi kita duga ada bakteri, nah kita berikan antibiotik. Jadi komponen yang berperan dalam pemberian antibiotik, kita sebagai dokter kita harus menentukan apakah ada diagnosis kerja infeksi sebagai etiologi bakteri, atau kalau misalnya dia dengue ya tentunya infeksi dengue tidak membutuhkan antibiotik. Tapi begitu Anda duga sebagai infeksi misalnya hospital acquired pneumonia atau misalnya ISK, tentunya kita harus menentukan patogennya apa, dan pemilihan antibiotik yang kita berikan awal kita sebut empiris karena belum ada hasil kultur kan, dan kita sesuaikan dengan pedoman antibiotik yang ada ya, tergantung sumber infeksi. Namun begitu hasil kultur itu ada, tentunya kita sesuaikan. Ada infeksi-infeksi yang dari komunitas, dari masyarakat, atau infeksi yang dari rumah sakit yang lebih berat, yang coveragenya biasanya kuman-kuman gram negatif seperti Pseudomonas. Dan biasanya kalau misalnya infeksi dari komunitas biasanya lebih ringan, dan sebagian besar adalah kuman-kuman gram positif ya, seperti Streptococcus pneumoniae atau Staphylococcus aureus. Tapi begitu ini pasien rujukan dari rumah sakit, Anda harus lebih hati-hati. Ini kemungkinan besar ada kuman-kuman yang lebih ganas yang mencakup gram negatif seperti Pseudomonas. Ya, profilaksis biasanya digunakan untuk teman-teman bedah, tapi kita sebagai dokter anak ada profilaksis pencegahan, misalnya untuk HIV mencegah PCP, ada pemberian cotrimoxazole dengan dosis 1/4-nya. Nah, dalam
menata laksana penggunaan antibiotik, penata guna antibiotik itu bahasa Indonesia dari antibiotic stewardship. Tentunya harus didukung dengan diagnostic stewardship, yang artinya perlu pemeriksaan penunjang yang bisa mendukung. Tentunya kita harus sebagai dokter harus milih pemeriksaan penunjang yang tepat, pasiennya juga tepat, dan waktunya juga tepat. Ya, artinya sebelum memberikan antibiotik, ambillah spesimen darah atau urin atau misalnya cairan LCS atau urin yang Anda duga sebagai sumber infeksi. Dan pemeriksaan diagnostik yang baru itu bukan berarti menggantikan judgement klinis kita ya sebagai dan pemeriksaan dasar ya. Dan ini tentunya pemeriksaan penunjangnya yang benar itu bisa membantu kita untuk memberikan antibiotik atau menerapkan penggunaan antibiotik dengan tepat. Nah, sebenarnya dalam tata laksana pasien sebelum memberikan antibiotik, kita harus memilih diagnosis pemeriksaan yang tepat. Artinya ngambil spesimennya adalah sebelum diberikan. Yang sering terjadi di lapangan adalah pasien itu sering dirujuk, sudah diberikan antibiotik macam-macam yang generasi yang reserve, tapi tidak dikultur, sehingga kami harus work up ulang ya. Makanya mengingatkan kembali adalah penting sekali untuk mengambil spesimen sebelum memberikan antibiotik ya. Nah ini setelah itu kita berikan informasi klinis apa yang penting untuk teman-teman kita yang di lab, teman-teman mikrobiologi. Oh pasien sudah dapat antibiotik A, B, C, diduga ke arah apa? Dapat demam tifoid atau misalnya catheter related bloodstream infection atau klapsi. Nah itu harus disebutkan sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang baik. Dari lab ini tentunya ada kolaborasi dengan teman-teman mikro ya supaya kita bisa dapat lebih cepat, dan dari hasil tersebut itu bisa membantu kita sebagai dokter untuk memilih antibiotik sesuai sensitas antibiotik ya. Paling cepat pelaksanaan misalnya hasil kultur saya paling cepat dapat di hari kelima. Nah, hari ketiga belum pernah ya, namun di literatur luar dalam 72 jam itu bisa diperoleh. Nah, sehingga pada saat kita mengevaluasi pasien, ambillah pemeriksaan penunjang diagnostik dengan misalnya kultur dengan yang tepat, pasiennya juga yang ini, jangan salah ini pasien, kemudian tepat waktu, dan dari hasil ini bisa menghasilkan hasil lab mikrobiologi yang bisa informatif buat kita sebagai dokter untuk memilih yang antibiotik yang tepat sehingga interpretasi yang benar dan waktunya tepat dan diagnosis sesuai diagnosis ya pasien ya, dan kita evaluasi klinis. Nah ini ada beberapa daftar pemeriksaan diagnostik stewardship yang penting, yang kultur biasanya rata sudah ada, tapi ada pemeriksaan diagnostik baru ya. Nanti saya sampaikan juga yang berkembang dengan PCR multiplex, dan tentunya prinsip alur penanganan infeksi adalah diagnosis infeksinya apa, dan kira-kira ambillah spesimen, dan tentunya awal kita berikan terapi empiris berdasarkan pedoman penggunaan antibiotik. Begitu ada hasil biakan maka ada identifikasi patogen. Ini buat kita penting karena pasti orang tua akan menanyakan, anak saya sakitnya apa? Kalau dari hasil pemeriksaan darah rutin hanya menunjukkan oh ini virus, kalau ada leukopenia, limfositosis, atau misalnya bakterial kalau ada leukositosis, atau misalnya segmenter ya. Tapi begitu ada hasil kultur kita berikan antibiotik sesuai terapi definitif. Nah ini tadi sudah disampaikan, nanti kita optimalkan berdasarkan PKPD-nya, dosisnya. Nah kami di RSCM memiliki pedoman penggunaan antibiotik untuk teman-teman sejawat DPJP maupun PPDS sehingga mereka tinggal mengacu untuk kasus-kasus yang tersering ini ada panduannya sebagai terapi empiris. Nah seringkali kita dapatkan infeksi bakteri serius ya, ini ada sistem scoring berdasarkan klinis dan pemeriksaan lab sederhana. Jadi ini ternyata memberikan negative predictive value yang cukup tinggi di atas 98 semua 90 ya. Dan resiko adanya serious bacterial infection 39% bisa kalau ditemukan leukositosis lebih dari 25.000, dan pada hapusan darah tepi kita bisa menemukan granulosit toksik dari neutrofil. Nah ini tanda dan gejala klinis dan infeksi bakteri berat itu resiko tinggi kalau ada tanda-tanda dan gejala ini. Ya jadi dari Nietzsche itu membuat traffic light system. Kalau yang hijau ini dari klinis warna, aktivitas, respirasi, hidrasi, other ini bagus, maka dia risiko rendah mengalami
infeksi bakteri serius ya, sehingga ini bisa dipulangkan. Tapi kalau kuning harus dimonitor. Kalau merah artinya dia resiko tinggi. Infeksi bakteri serius itu termasuk sepsis, meningitis, pneumonia berat ya, osteomelitis. Nah, itu termasuk kelompok besar yang termasuk infeksi bakteri yang serius, yang tentunya kita harus memberikan dosis antibiotiknya juga bukan dosis standar, tapi dosis yang 2 kali lipat. Kalau meningitis ada keterlibatan SSP, tentunya antibiotiknya dosisnya harus 3 kali lipat sehingga mencapai sawar darah otak. Nah, ini adalah beberapa data bahwa di IGD tentunya akan lebih tinggi prevalensinya anak dengan infeksi bakteri serius dari 1 dari 5. Tapi kalau tempat praktek mungkin lebih rendah prevalensinya ya, 1 dari 150 anak. Ini adalah golongan SBI yang ini serious bacterial infection yang terjadi pada 7% pada anak yang di IGD ya. Nah, ini adalah beberapa scoring dari berdasarkan scoring Philadelphia, Rochester atau Boston, dia hanya melihat klinis dari umur, suhu, riwayat sebelumnya, dari pemeriksaan fisik. Dan dengan hasil studi ini kalau memang ditemukan yang risiko rendah, nah dia bisa misalnya leukosit, rata-rata leukosit kalau di bawah 15.000 itu termasuk yang resiko rendah. Tapi kalau di atas 15.000 atau 20.000 hati-hati termasuk yang berat ya. Atau UL-nya didapatkan adanya leukosit turi ya, di sini juga terlihat, atau darah ya. Atau ini beberapa kriteria ini sangat membantu untuk teman-teman kita yang bertugas di tempat yang mungkin belum ada pemeriksaan diagnostik yang canggih-canggih ya. Nah, ini setidaknya dengan ini bisa membantu kita bahwa menentukan ini resiko rendah mengalami infeksi bakteri serius, dan ada sensitivitas yang cukup tinggi nih untuk kriteria Philadelphia Rochester, sensitivitas sampai di atas 90-an. Tapi kalau Boston dia kriterianya spesitasnya lebih dari 94%. Beberapa biomarker mungkin berkembang ya, seperti CRP. Nah, ini bisa meningkat di 4-6 jam, memuncak di 36-50 jam. Dan ini juga pemeriksaan prokalsitonin juga sekarang juga banyak nih meningkat. Nah, ini lebih spesifik mendeteksi ada infeksi bakteri ya. Nah, ini bisa meningkat lebih cepat 3-6 jam dan memuncak setelah 6 jam. Dan kalau lihat dari sini beberapa biomarker seperti CRP, prokalsin, kita lihat prokalsitonin meningkat cepat sekali ya di hari jam ke-6 dibanding CRP. Kalau CRP lebih menandakan adanya reaksi tanda inflamasi, tapi tidak spesifik bakteri atau jamur, bahkan bisa juga jamur ya. Interleukin juga bisa meningkat bisa, tapi ini bukan pemeriksaan yang praktis kita lakukan karena cukup mahal. Nah, beberapa diagnostik penting untuk mengidentifikasi infeksi serius ini ada suatu systemic review. CRP dianggap sensitivitasnya, spesifitasnya 75%-an ya, tapi dengan invasi protokol mungkin lebih ini ya. Dan suatu systemic review bahkan menyebutkan bahwa tergantung nilai cut off-nya, apakah kita mau merule in atau rule out berdasarkan CRP PCT tersebut. Dan ternyata kalau kita mau merule in, menginklusi dia sebagai infeksi bakteri serius, itu kita cut off-nya prokalsitonin adalah lebih dari 2. Ya, tapi kalau CRP lebih dari 80 ya, kalau di bawah 40 biasanya virus etiologinya. Nah, ini untuk merule out. Nah, ini beberapa data bahwa di sini ROC-nya dari prokalsitonin SRP malah hampir sama ya. Jadi setiap kali penelitian ada beberapa perbedaan. Bagaimana SBI pada neonatus ya? Jadi di sini CRP cukup baik ya, terutama di bawah 12 jam nilai ANC CRP lebih baik untuk mendeteksi SBI dibanding white blood count. Namun PCT pada neonatus di 24 jam pertama itu akan normal kembali setelah hari ketiga, bahkan ada normogram khusus ya, makanya di Perina tidak menggunakan PCT ya sebagai diagnostik. Nah, ini ada beberapa penelitian lain yang menunjukkan bahwa di bawah 3 tahun prokalsitonin, CRP, white blood cell, ANC itu bisa menjadi diagnostik yang dan lebih superior ya dari penelitian klinis ya. Bahkan ada lab score yang membuat scoring antara 7 sampai 36 bulan kombinasi PCT, CRP, urine dipstick itu bisa memprediksi SBI dengan area under the curve-nya 91%. Ini cukup baik ya. Nah, ada beberapa penelitian yang mencoba menilai apakah prokalsin untuk setting populasi tertentu bisa bermanfaat untuk membedakan bakteri dibanding virus atau menyingkirkan bakteri dari non-virus yang AUC-nya area under the curve 80% ke atas ya. Ternyata bisa digunakan untuk mendeteksi infeksi bakteri
untuk demam neutropeni, malignansi, autoimun maupun ISK pada vesicoureter. Nah, ini beberapa penelitian ini juga menunjukkan prokasin terbaik untuk menunjukkan adanya infeksi bakteri yang di sini yang tertinggi. Nah, ada pemeriksaan diagnosis baru namanya Presepsin. Ini kami di RSM meneliti ini bersama Prof. Dewi, Dr. Niken. Dia bisa meningkat pada awal-awal infeksi bakteri lebih cepat, terutama untuk pasien post-op. Pada post-op semua CRP, PC itu bisa naik ya. Tapi kita nilai bahwa ternyata perbedaan selisih delta Presepsin dari dibandingkan hari ketiga dan 1 itu bisa menunjukkan performance yang terbaik. Jadi ini memberikan nilai tambah buat kami klinisi untuk menentukan apakah ini ada infeksi bakteri atau tidak, dan menunjukkan area under the curve 82,5%. Jadi ternyata ini selisih delta Presepsin dibandingkan dari hari ketiga dan pertama itu sangat bagus untuk menentukan adanya infeksi berat. Nah, ini datanya bahwa ini juga dipublikasi bahwa ini hasilnya di atas 85,5%. Nah, berkembang lagi uji diagnostik berbasis PCR multiplex saat ini dibandingkan yang di atas adalah kultur yang konvensional dengan media agar, kemudian satu-satu dia bukan setiap satu ini ada multiple test yang dinilai dan membutuh waktu. Seringkali kita dapatkan setelah hari kelima paling cepat ya, pengalaman saya di RSCM sampai 7 hari ya. Dan ini bisa digantikan dengan pemeriksaan metode PCR yang bisa lebih cepat, hasilnya bisa 9 sampai 20 jam. Nah, prinsipnya ini adalah teknik molekuler yang memperbanyak urutan DNA RNA dari bakteri tersebut bersamaan dalam satu reaksi PCR yang menggunakan set primer ya, yang berbeda-beda bersamaan sehingga bisa dideteksi sekalian beberapa bakteri, virus, jamur ya. Ini bisa mengurangi waktu dan juga efisien, dan volume sampelnya juga lebih kecil dan sesuai dengan target. Nah, ini keuntungannya bisa menghemat waktu, reagennya menggabungkan beberapa tes, kemudian membutuhkan bahan spesimen yang lebih sedikit, juga meningkatkan produktivitas dan tidak perlu oleh teknisi yang betul-betul ahli. Jadi bisa untuk yang misalnya di luar jam jaga ya, dan memberikan informasi diagnostik yang sangat informatif. Ini adalah gambaran saja bahwa konvensional PCR itu seperti yang sebelah kiri, tapi yang kanan adalah yang PCR multiplex yang berkembang dan bisa cepat. Nah, ini beberapa kajian ilmiah terakhir membuktikan bahwa dia melakukan multicenter mengevaluasi PCR multiplex ini, mendeteksi, mengidentifikasi kultur dari 11 bakteri gram positif, bisa mendeteksi 15 gram negatif dan 7 jamur, dan gen resistensinya sekaligus. Jadi ini adalah di kiri adalah daftarnya dan yang teridentifikasi berdasarkan kultur dan hasil PCR multiplex ini. Nah, ini penelitian lain, dia membandingkan kultur yang konvensional dengan alat diagnostik PCR multiplex. Ada 2 yang namanya accelerated Veno dan juga ada yang BioFire Film Array blood culture identification. Jadi dengan membandingkan ini dia menemukan bahwa turnover time dari pengambilan spesimen sampai ada hasil itu hanya 7 jam. Kalau yang blood culture identification dia membutuhkan waktu turnover time 9 sampai 20 jam. Tapi dengan adanya ini itu sangat cepat sekali bisa memberikan hasil kultur yang lebih cepat buat kita klinisi dan memberikan arahan antibiotik apa sehingga mengurangi kebutuhan pemberian antibiotik yang tidak diperlukan dan menurunkan resistensi antimikrobaya sehingga komplikasinya lebih sedikit, pasien sembuh dan lama rawat juga menurun. Nah, ini juga pernah diteliti di neonatal ya, jadi clinical utility dari alat diagnosis PCR multiplex juga ternyata memberikan spesifitas yang cukup tinggi ya, 100% semuanya, dan positive predict value yang 100% pada populasi neonatal. Nah, ini juga rapid diagnosis dari ini bisa mengidentifikasi dan dibandingkan kultur memiliki korelasi yang baik, hasilnya cepat dan bisa mendeteksi MRSA, resistensi vancomycin resistant Enterobacter atau carbapenem resistant Enterobacter. Nah, kami pernah di RSM mendapatkan hibah penelitian dan melakukan penelitian di PCR multiplex juga, tapi namanya flow chip assay dengan hybrid spot, dan setelah diinkubasi 24 jam baru didapatkan hasilnya 6 jam setelah kultur tersebut dan memberikan hasil ternyata dari 94 sampel
teridentifikasi Klebsiella pneumoniae memang yang paling tinggi diikuti Staphylococcus epidermidis dan sensitivitas cukup baik ya, spesifitasnya cukup tinggi sampai 94%. Nah ini identifikasi yang kami dapat dari kultur dan kita bandingkan dengan dari hasil PCR multiplex itu. Jadi sebanding dan juga ditemukan gen resistensi, terutama yang di perina nih. Teman-teman perina memang pasien tuh lebih tidak stabil dan penggunaan antibiotiknya eskalasinya terlalu cepat ya, 3 hari ganti. Nah ini yang menyebabkan gen resistensi akan muncul. Nah ini pemeriksaan juga yang saat ini sudah tersedia di tempat saya di RSCM, MALDI-TOF, itu adalah Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Light Mass Spectrometry. Ini juga adalah alat diagnostik baru yang bisa mengidentifikasi patogen kurang dari 1 jam. Ini memberikan spesifitas yang cukup tinggi sampai di atas 97%. Dan sangat membantu. Di hari ketiga kami sudah bisa mendapatkan identifikasi patogen dan hari keempat baru didapatkan antibiotik yang sensitif ada A, B, C, sehingga itu sangat, atau misalnya dia jamur. Nah kami pernah dapat pasien rujukan dari rumah sakit Picu Etia lain ya, udah sebulan, tapi begitu ke kami periksa ini ternyata jamur. Jadi saya tinggal memberikan anti jamur ya, fluconazole dan deeskalasi antibiotiknya ya menjadi ambil dan pasien membaik. Ya itu sangat-sangat membantu kami dalam menatasi infeksi pada pasien yang berat ya. Jadi dilakukan kolonisasi pada media agar yang darah, kemudian akan diambil koloni yang tumbuh masuk ke plat yang biru ini ya, oleh petugas labnya akan dimasukin satu-satu. Ini satu spesimen dan dimasukkan alat namanya MALDI-TOF dan hasil identifikasi keluar dalam kurang dari 1 jam ya. Jadi akan tampak layar seperti ini. Jadi terlihat tuh identifikasi ini E. coli, ada Staphylococcus aureus, ada Candida tropicalis ya. Kita lihat yang hijau ini keluar. Nah ini sangat membantu ya kami di lapangan sehingga bisa memberikan arahan antibiotik dan antibiotik stewardship bisa kita terapkan. Nah ini juga penelitian yang menunjukkan dengan MALDI-TOF ini bisa mengurangi kebutuhan antibiotik yang tidak perlu, bahkan mendeteksi ini kontaminan dan vancomycin terhadap medicine resistant Staphylococcus itu bisa menurun ya dengan diberikan hasil yang cepat ya. Ini juga datanya yang antibiotik Streptococcus grup A juga dan Enterococcus juga hasilnya lebih cepat ya diidentifikasi sehingga ini mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak diperlukan ya pada praktek klinis. Yang di atas itu tahun 2012 ya di penelitian tersebut itu sebelum ada alat MALDI-TOF ini penggunaan antibiotik yang tidak diperlukan lebih tinggi dibanding setelah era 2015 setelah penggunaan MALDI-TOF yang membantu klinisi untuk mengidentifikasi patogen lebih cepat dan sehingga bisa dihentikan antibiotik atau disesuaikan. Nah saat ini berkembang lagi metagenomic next generation sequencing. Jadi penelitian tentang sequencing genom manusia itu telah dilakukan tahun 1990 sampai selesai tahun 2003. Nah itu 13 tahun meneliti sequencing genom dari manusia itu sudah ada cetakannya. Sehingga dari situ berkembanglah yang generasi kedua namanya next generation sequencing. Jadi ini begitu akan ada kuman, dia akan bisa mendeteksi, dilakukan pemotongan dan di sequencing oleh alat ini dan dia bisa mengidentifikasi patogen yang ada. Jadi ini adalah metagenomic analisis, jadi alat tersebut bisa menganalisis kalau misalnya ditaruh spesimen bakteri tersebut akan dilakukan amplicon sequencing ya, atau ini ada 2 jenis yang akhirnya teridentifikasi bakterinya. Jadi dengan pengembangan metagenomik ini bahkan ini lama pemeriksaannya bisa dalam 48 jam sudah ada hasil. Nah ini beberapa bukti kajian ilmiah yang menunjukkan bahwa dari suatu systemic review bisa mengidentifikasi mikroorganisme yang sulit tumbuh seperti dari virus, jamur maupun parasit. Dia juga mendeteksi patogen yang biasanya ada di cairan yang steril dan juga untuk yang bakterinya jumlahnya koloninya rendah itu atau sulit diakses itu bisa membantu sekali ya. Nah ini juga namun ada keterbatasan, udah pasti alat diagnosis masih mahal, mungkin belum ada standarisasi yang ada bedside ya, dan tetap harus kita ingat bahwa ini tetap tidak bisa menggantikan kultur 100%, namun sebagai komplement ya, itu yang harus diingat.
Dan ini juga ada penelitiannya menunjukkan suatu review yang dilakukan pada populasi anak bisa mengidentifikasi DNA RNA suatu bakteri, dan juga secara klinis applicable juga pernah dilakukan beberapa penelitian pada populasi endokarditis, pneumonia, fibra neutropenia, osteoarticular infeksi, dan pasien-pasien travelers yang pulang dari daerah endemis ya. Nah ini bantu mengidentifikasi infeksi dari darah, kultur darah sebelum hasil kultur darah yang konvensional keluar. Ini adalah satu contoh pasien kami di RSCM yang menggunakan next generation sequencing yang bisa mengidentifikasi patogen dan gen resistensi. Jadi di sini terlihat, oh antibiotiknya yang dia ada gen resistensi nggak terhadap ceftriaxone? Oh ada, yang tidak ada tuh terhadap yang ini tidak ada gen resistensi terhadap piperazine tazobactam, cefoperazone sulbactam, ceftazidime. Nah ini bisa membantu kita untuk memilih, oh antibiotik yang sebaiknya diarahkan yang ini. Tadi ada juga hasil yang lain ya, seperti minocycline ya, yang tidak dideteksi ya, colistin ya, atau metronidazole. Nah, jadi untuk penatagunaan antibiotik tentunya kita lihat klinis kembali dan evaluasi dalam 48 jam. Kalau memang dari klinis ini kok nggak sesuai bakterial atau makin dari pemeriksaan sederhana ada leukopenia, limfositosis nih. Nah tentunya kita bisa hentikan ya, apalagi kalau PCR multiplex keluar nih yang lain nih, mungkin ternyata virus-virus ya. Atau secara klinis sudah membaik, kita bisa switch dari IV ke oral ya. Atau kita dari hasilnya bisa membantu kita menentukan dari yang antibiotik yang spektrum luas menjadi yang lebih sempit ya, terutama seperti infektif endokarditis biasanya lebih spesifik kuman-kuman gram positif ya, seperti strep group A, Staphylococcus aureus ya. Atau kita bisa melanjutkan atau kombinasi tergantung ini. Nah pasien-pasien yang bisa kadang-kadang ada infeksi yang memang kita harus berikan dalam jangka waktu lama 4-6 minggu seperti abses otak, osteomyelitis, infektif itu nggak bisa kita kurangin lamanya. Jadi tetap harus 4 minggu. Tapi anak kan kalau udah di rumah sakit 2 minggu udah membaik dia udah bosen, dan kita juga lihat di stagnan di IGD kok banyak, itu bisa kita alihkan ke outpatient parental nutrition, outpatient parental therapy. Jadi klinik itu hanya untuk pasien-pasien yang tetap harus dapat setara IV, tapi dia bisa berobat jalan. Jadi dia hanya datang, di drip 1 jam, kemudian diobservasi setengah jam, habis itu bisa pulang. Beberapa kasus itu bisa kita terapkan pada kasus-kasus ISK, osteomyelitis yang klinisnya bagus, atau misalnya kasus-kasus yang infektif endokarditis dengan syarat vegetasinya ada syaratnya itu. Nah itu bisa mengurangi biaya per tahun sampai 500 juta ya, dan menjadi penelitian S2-nya Prof. Aryonen waktu itu ya, dan ini bisa masuk BPJS ya waktu itu. Sehingga ini beberapa alternatif upaya untuk kita menyelesaikan masalah stagnan pasien ya. Jadi dalam mengevaluasi penggunaan antibiotik tentunya kita seringkali dapatkan kok ini kok nggak turun-turun. Tapi yang penting lihat parameter klinis juga, apakah demam, asupan makan, atau tadinya diare frekuensi 10 kali berkurang jadi encer menjadi 4, itu termasuk perbaikan klinis yang bermakna. Dan biasanya asal puncaknya turun itu artinya trennya ke arah perbaikan. Jadi teruskan saja, jangan terlalu cepat diganti. Kenapa? Karena antibiotik itu mencapai kadar MIC stabil steady state itu setelah hari keempat kelima nih kadarnya. Nah makanya antibiotik mungkin setelah hari keempatnya itu akan efektif mematikan bakteri sampai 100% ya. Nah tentunya kadang-kadang kita dapatkan pasien malah nggak membaik di hari ketiga, 4, 5 terutama. Nah evaluasi kembali klinis ya, jangan-jangan bukan infeksi inilah, oh ternyata TB atau yang lain ya. Jadi kita mesti evaluasi mungkin DPL ulang, menghitung jenis, atau periksa transaminal, atau fototoraks ulang, ternyata pasien ada komplikasi hospital acquired pneumonia atau meningitis. Nah itu sering kita harus LP ya, dan hati-hati mungkin ada komplikasi ya, mungkin jadi pneumotoraks, nah itu kita atau antibiotiknya jadi resisten. Kita pernah dapatkan beberapa kasus baru 3 hari itu bisa dari sensitif berubah menjadi resisten, atau dosisnya suboptimal ya, salah diagnosis, drug fever jarang sih, biasanya kita harus evaluasi. Nah pertimbangkan kalau ada kegagalan antibiotik mungkin karena dosisnya yang tidak tepat, jadi kita harus naikkan, atau antibiotiknya yang tidak tepat, lihat kembali diagnosisnya apa ya,
oh ternyata kalau typhoid ceftriaxone harus 80 mg misalnya contohnya, dia kemarin dapatnya hanya 50, artinya tidak tercapai. Kemudian ada nggak daerah yang inflamasi atau pus, nah itu harus dikeluarkan karena antibiotik nggak akan nembus jaringan nekrotik ya. Atau ada akses protese VP shunt atau misalnya protese jantung, kalau itu menjadi sumber infeksi mau nggak mau harus ganti ya. Atau salah diagnosis, atau pertimbangkan kombinasi antibiotik dengan golongan yang berbeda ya. Jangan kembali ke antibiotik yang sebelumnya karena pasti sudah timbul gen resisten. Nah, jika klinis lab memburuk maka eskalasi antibiotik dengan ambil spesimen ulang untuk evaluasi ulang. Nah, sebagai take home message memang diagnosis stewardship ini sangat diperlukan buat kita bekerja menghadapi infeksi, terutama mendukung antibiotik stewardship, dan tentunya pemeriksaan penunjang yang tepat, pasien yang tepat, waktu yang tepat itu membantu terapi awal dan lanjutan. Sampai saat ini belum ada satu marker yang sensitif spesifik sebagai penunjang diagnostik tunggal yang dapat menggantikan penilaian klinis. Dan alat diagnosis baru PCR, multiplex, next generation sequencing itu lagi berkembang dan ini sangat membantu mengidentifikasi patogen lebih cepat dan tepat, namun memang ketersediaan ini masih terbatas, mungkin biayanya juga masih mahal. Dan pemeriksaan inovasi diagnostik yang baru tentunya bukan menggantikan tapi sebagai komplement dari alat diagnostik yang sebelumnya. Baik, saya akhiri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.